Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan Kiai Haji Muslih Muallim, pimpinan dan jemaah Majelis Masjidul Al-Barakah yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan rutinitas kita, kegiatan kita di majelis ini. Banyak faedah dan manfaat yang bisa kita dapatkan bagi orang-orang yang mau bergabung di dalam majelis-majelis kebaikan, baik di majelis Quran Al-Mubarakah ini ataupun di majelis-majelis yang lain. Ketika orang itu senang pada majelis, ketika orang senang pada pengajian, ketika orang senang pada kebaikan, maka itu tandanya bahwa dia adalah orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang-orang pilihan. Di majelis ini kita bisa bersilaturahmi, itu akan menambah kebaikan kepada kita. Di majelis ini pula kita akan semakin dekat, karena dekat kita akan semakin saling sayang di antara sesama muslim. Saya ingin melanjutkan tentang tafsir ini. Kita malam ini masuk ke ayat yang ke-77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah kalian tidak melihat wahai manusia, annahu sesungguhnya khalaqna, kami telah menciptakan hu terhadap manusia itu, terhadap insan, min nutfatin dari setetes air hina, fa idza huwa, maka seketika itu dia khasimun mubin, kemudian menjadi orang yang pembangkang yang begitu nyata. Bukankah kita diciptakan oleh Allah dari air hina, setetes air mani yang kemudian dia menjadi darah, yang darah menjadi daging, kemudian tumbuh tulang, kemudian berbentuk seperti manusia, lahirlah seperti kita ini. Awalnya kita itu adalah air mani, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa ketika telah diciptakan menjadi manusia, kemudian kalian menjadi orang-orang yang sombong? Ai bayyinul khusumati, yaitu kalian jelas-jelas menentang permusuhan kepadaku, kata Allah. Hatta yad'al khusumati, sehingga kalian itu mengajak permusuhan kepadaku. Hari ini begitu banyak manusia tanpa disadari sesungguhnya dia telah melawan kuasa Allah, tanpa disadari sesungguhnya dia telah menentang kekuasaan Allah, seolah-olah dia itu lebih kuasa daripada Allah. Allah Maha Pengampun, tapi kadang kita susah untuk mengampunkan orang lain. Allah itu yang Maha Besar, tetapi kita kadang tidak sedikit orang itu yang merasa bahwa dia itulah orang yang paling besar. Fakaifa la yatafakkar fi bad'i khalqihi, apakah kalian tidak berpikir, kata Allah, pada awal penciptaan kalian itu, kemudian kalian mengajak permusuhan kepada Allah. Sababun nuzul hadal ayat, adapun asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini orang kafir, begitu benci dia kepada Rasulullah SAW. Khasaman Nabi SAW, dia itu mengajak berdebat, bermusuhan kepada Rasulullah fil ba'thi. Yang diajarkan debat itu adalah masalah kebangkitan, karena Rasulullah mengatakan bahwa manusia yang telah meninggal itu dikubur ke dalam tanah, suatu saat dia akan dibangkitkan oleh Allah nanti di padang mahsyar. Itu ditentang oleh Ubay bin Khalaf ini. Kemudian dia fa'atahu bi'admi balik, kemudian dia membawa tulang dibawa, wa huwa yuqtituhu, tulang itu kemudian dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Wa qala atara innallaha yuhyi hada ba'da ma ramid. Lihat Muhammad, apakah ini yang kau maksud? Tulang yang ada di depanmu ini, yang sudah hancur ini, yang kemudian nanti Allah bisa kembali membangkitkan. Apa jawab Rasulullah mendapat pertanyaan ini? Qala Nabi SAW, na'am, ya, Allah bisa. Allah bisa menciptakan yang belum ada, apalagi Allah kembali akan menciptakan, mengembalikan barang yang sudah ada, pasti bisa. Bahkan kata Rasulullah, wa yab'atsuka, Allah juga bisa membangkitkanmu, wa yudkhiluka an-nar, dan akan memasukkan ke dalam neraka kepadamu, wahai Ubay bin Khalaf. Mendengar kalimat ini, kemudian dia marah. Ini menjadi pedoman kepada para ustadz, para tokoh, para kiai, para syekh, para habib. Meskipun di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ada perintah bahwa kita mengajak kebaikan itu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Akan tetapi ada waktunya seorang ustadz, seorang kiai itu harus dia dengan keras kepada umat, kepada rakyat.
Ada saatnya dia harus tegas. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ini. Bisa bahkan kau nanti akan dibangkitkan kemudian dicampakkan ke neraka, kata Rasulullah. Mendengar ini dia marah. Wa qala bihaqqin Lata wal Uzza. Karena kebenaran Lata Tuhanku Lata dan Uzza Muhammad, la'atulaka, aku sungguh akan membunuhmu. Kata Ubay bin Khalaf. Apa jawab Rasulullah? Faqala Nabi alaihi wasallam, la taqdir an taqtulani. Kau tak akan mampu bunuh aku. Walakin ana aqtuluk. Yang ada itu aku yang akan bunuh kau. Insyaallah ta'ala, ketika Allah nanti berkehendak mengizinkan kepadaku. Wa usallimuka ilan nar, dan kemudian aku akan pasrahkan kau masuk neraka setelah aku bunuh. Tuma marra Nabi alaihi wasallam yauman. Kemudian suatu ketika setelah ini kejadian tadi itu lepas, beberapa waktu kemudian suatu ketika Rasulullah SAW berjalan, kemudian dia melihat para ayat dimu binafsihi farasan. Kemudian Ubay bin Khalaf ini dilihat lagi kudanya, memelihara kuda itu kan, dia melihara kuda, pokoknya dijamu, dimandikan, dirawatlah sebaik-baiknya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bertanya, walima tahdim hadal faras, untuk apa kamu mengabdi kepada kuda ini, kau rawat betul-betul seperti itu? Apa jawab Ubay ini? Faqala la arkabu alaihi wa atlak, nanti kuda ini akan kutunggangi ketika ada peperangan, kemudian dari atas kuda inilah aku akan membunuh Muhammad. Famadha alaihi zamanun tawilun, kemudian ketika sampai saatnya kemudian ada peperangan, betul ketika ada peperangan itu kemudian Ubay bin Khalaf ini lagi naik kuda di perang Uhud ini, kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW, diambillah oleh Rasulullah itu tongkat, dipukul Ubay bin Khalaf ini, kemudian dia tersungkur. Karena sudah tersungkur, kemudian apa? Fasoha soihatan, menjerit dia sekuat-kuatnya, menangis dia. Aina dhahaban Nabi alaihissalam, kemudian dicari Nabi. Kemana Nabi? Nabi kemana? Ketika dia mencari Nabi inilah kemudian Abu Sufyan, pemimpin perang dia ini, pemimpin perang orang kafir ini, kemudian berkata kepada Ubay bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, kau ini cemen gak? Pembahasan kita mungkin cemen kau nih. Ma'aftahu fakal a'izzatu wala hammatulak, aku tidak pernah mengajarkan kepadamu bersifat cemen seperti ini. Mana sifat gentlemanmu itu? Hanya luka sedikit saja kamu menjerit begitu kuat seperti ini. Anta tasiru sul baqar wasibyan, kamu ini seperti sapi aja, macam biar kecil aja. La'ibu ba'duhum ma'abadin wa daraba ahaduhum ahadan yakudu misla hadal jirah, macam biar kecil aja kau ini. Bergurau biar kecil itu, setelah bergurau satunya mukul, setelah mukul nangis, udah nangis, seperti itu anggota. Luka sedikit seperti itu aja udah cemen. Kemudian apa? Faqala li Abi Sufyan, ya Aba Sufyan, Abu Sufyan, la abki wa la asif, aku tidak nangis dan aku tidak menjerit li syai'in minal jiraha, dari luka yang ku alami karena dipukul oleh Rasulullah ini. Walakin qala Muhammadun alaihi wasallam li, akan tetapi sebelumnya dulu Rasulullah ini pernah ngomong dengan aku, berbincang-bincang dengan aku ketika aku mengancam akan membunuhnya. Apa kata Rasulullah? Bahwa aku yang akan membunuhmu wahai Ubay bin Khalaf, dan engkau aku bunuh itu nanti ketika engkau berada di atas kuda. Ternyata apa kata Ubay bin Khalaf? Ternyata benar. Sedangkan Muhammad itu la yakdzibu abadan, dia tidak akan pernah bohong selamanya. Ini Nabi Muhammad, orang kafir saja, musuh saja percaya bahwa Muhammad itu jujur, al-amin, jujur tidak pernah bohong, apalagi temannya. Wa jami'u jarhan hatta fi qalbi wa athara fihi fa akhara amru wa mata fi tilkal jirah, yang akhirnya Ubay bin Khalaf ini meninggal karena sebab yang dipukul ketika perang itu. Terus dia membekas parah. Kalau kita ini sekarang ini ibaratnya penyakit kencing mah, wah don rajo. Seperti itu, makin besar, akhirnya apa? Akhirnya Ubay bin Khalaf ini meninggal karena sebab itu. Jadi sebelumnya Rasulullah sudah menyatakan, aku kalau Allah izinkan kau yang bunuh kau, bukan kau bunuh aku. Ini tak mungkin Rasulullah bisa dibunuh. Kenapa? Karena dijelaskan di dalam pertemuan sebelumnya, Rasulullah itu selalu dikawal, ada ajudannya malaikat Jibril, tidak mungkin bisa dibunuh. Dari inilah sebabnya asbabun nuzul ayat ini turun.
Jadi inti atau kesimpulan dari pembahasan kita malam hari ini dari ayat 77 ini, bahwasanya ini ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita itu tidak sombong, untuk kita itu tidak merasa. Jangan pernah kita itu sombong karena kepintarannya, karena kegantengannya, karena kekayaannya, karena pangkatnya. Semuanya itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahu, ketika kita paham, ketika kita sadar bahwasanya asal dari penciptaan kita tidak lebih dari setetes air mani yang hina, maka tidak akan pernah ada manusia yang ada di kolong langit ini yang akan merasa sombong, merasa dia lebih besar daripada yang lain. Yang baik itu adalah ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang yang punya kasih sayang, maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita lanjut nanti pada ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.